Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Mudah-mudahan teman-teman semua pada hari ini diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Oke teman-teman, untuk hari ini di hari Sabtu ya, di tanggal 2 Juli 2022. Untuk yang baru menyaksikan atau yang baru menemukan channel ini, sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa perdagangan aset kripto itu harganya sangat fluktuatif ya teman-teman. Dan selamat menyaksikan dan selamat datang di channel pencari selisih ini. Dan sekali lagi saya di sini tidak bertanggung jawab atas semua kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Nah, semuanya itu tergantung dari teman-teman semua, apapun keputusannya. Oke, kita lanjut lagi. Baik teman-teman, untuk kita mencoba mereview di hari belakang kemarin itu di hari apa di tanggal 29, 30 ya. Banyak berita-berita yang setidaknya memang kemarin udah positif ya, pasarnya itu udah positif ya, setidaknya dia akan wah kayaknya nih akan naik gitu kan. Ternyata di tanggal 1, tanggal 30 itu sudah mulai goyang. Dia nggak sempat nyentuh kembali ke apa namanya ke up-nya ya teman-teman ya. Bahkan BTC itu akan ngedrop kembali di harga 200 sekian sekian. Dan ternyata ini memang betul ya teman-teman, banyak faktor sih sebetulnya yang menyebabkan kripto ini seperti mainan ya. Ya seperti istilahnya apa ya, fluktuatif harganya memang nggak seperti investasi-investasi lain ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau kita masuk ke dunia saham yang 50% itu udah hancur banget gitu teman-teman. Tapi kalau di kripto itu udah biasa gitu. Jadi untuk kemarin ya, kita lihat Bitcoin sekarang sudah berapa ini ya? Sudah masuk ke harga 288 sekian ya teman-teman ya. Ya oke, kita apa ya namanya ya, ini sudah masuk kenaikan itu 0,59 ya, udah naik 0,59%. Nah kemarin memang sudah penurunnya 5%, tapi dia masuk ke 300 juta sekian lah. Nah sekarang ditahan ya, ditahan banyak. Jadi sebetulnya faktornya itu apa, paus juga dia dia buang barang ya teman-teman, buang barang karena memang di sana itu kan kondisinya memang inflasinya sangat sangat apa namanya, sangat besar ya teman-teman. Jadi pengaruhnya itu sangat besar seperti itu. Jadi mungkin investor-investor yang ini dia mengamankan asetnya dulu lah ya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kita nih sebagai retail ya, ya istilahnya kecil lah ya, modal kecil itu nggak sedikit kaget lah ya kalau kita punya modal 100.000, 200.000 kan, ya paling harganya itu anjloknya ya, kalau kita di all in kan ya paling di harga 200, kita mulai 200 waktu kemarin kita beli ya, itu 50% sampai 80% tuh bukan hilang tapi merosot lah teman-teman ya, 120.000 lagi lah, atau mungkin ada 97.000 lagi kalau kita punya modal di 200.000 itu. Nah kebayangkan teman-teman kalau misalkan kita punya modal hampir 100 juta. Ada beberapa investor juga yang di berita ya, dia dia bukan rugi sebetulnya. Kalau rugi itu dia menjualnya ya teman-teman, bukan rugi tapi estimasinya itu yang tadinya dia punya 100 juta di estimasinya, tapi sekarang
hampir 50 sampai 40 juta. Ya 100 juta, bayangkan teman-teman dia nggak adanya berapa juta gitu. Nah, kalau kita melihat ya teman-teman, ini hanya saya pribadi ya teman-teman, ini tergantung dari teman-teman juga, tapi pemikiran saya sendiri gitu. Kalau koinnya ya dia hanya supply-nya itu dibatasi gitu kan teman-temannya. Yang tadinya contohnya misalnya ada koin tapi supply-nya dia memang terbatas gitu teman-teman. Dan koin ini memang luar biasa gitu kan. Dari dulunya dia sudah kena badai ya seperti yang ini ya contohnya saja Bitcoin lah. Contohnya saja kita artikel ke Bitcoin. Nah, kalau Bitcoin ini kan dari zaman dulu udah tahu ya, dan dia juga sudah mengalami hal-hal yang dam gitu kan, udah terbiasa seperti itu nih si koin Bitcoin ini gitu kan. Dan suplainya juga dia dibatasi ya, suplainya dibatasi. Contoh begini teman-teman, saya punya misalkan 100 Bitcoin. Ketika posisi pasar seperti ini misalnya, saya akan mengamankan dulu aset saya jual dulu semua. Nah, yang nampung-nampung ini kan kita nih, retail kecil-kecil nih. Nah, otomatis saya nggak punya lagi namanya Bitcoin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak punya punya Bitcoin ya, teman-teman yang beli di harga yang beli di harga bottom tadi itu, dia sudah mempunyai Bitcoin. Ya walaupun kecil-kecil gitu teman-teman. Nah, yang paus ini kan dia jual barang, dia buang barang. Nah, kita nih nampung nih dikit-dikit nih, yang trader apa namanya kecil-kecil gitu kan. Yang punya modal 50.000, yang punya modal 100.000. Nah, otomatis nih teman-teman, ya otomatis nanti kedepannya supply Bitcoin kan terbatas nih ya. Nah, makanya kalau kita lihat ke jangka panjang ya, long gitu kan. Ya ya pasti dengan pasar ya, dengan supply itu gitu kan, Bitcoin itu pasti dia akan susah ya, susah. Apalagi yang hold yang sekarang ini sudah kita beli ya, lalu kita hold jangka panjang ya, mungkin dia juga akan ingin memiliki kembali gitu, karena memang dia asetnya mau diamankan dulu gitu, dijual dulu, takutnya nanti Bitcoin merosot gitu kan, lebih parah lagi gitu kan. Nah, kita retail itu yang nggak all in, yang kita nggak belinya langsung sekaligus, pelan-pelan gitu. Ya itu mungkin keuntungan untuk kita teman-teman. Ya. Nah, ke depan nanti yang seperti paus yang tadi yang buang barang, dia akan tidak memiliki kan, otomatis dia nggak memiliki Bitcoin kembali gitu kan. Nah, makanya kita, kalau menurut saya pribadi ya untuk jangka panjang, nanti ketika paus itu pengen punya Bitcoin kembali ya pasti dia akan membeli gitu kan, dengan fasilitas jumlah yang besar gitu. Nah maka dari itu Bitcoin pasti akan nanjak teman-teman. Dia akan naik karena memang permintaannya itu sangat banyak gitu kan. Nah, seperti itu mungkin analisa saya sendiri ya teman-teman itu ya. Tapi kalau yang misalkan teman-teman memang nggak bakalan ya Bitcoin akan terbang kembali, atau yang koin-koin terbang kembali. Nah, untuk masa depannya memang kita nggak bisa memprediksi ya teman-teman, apakah betul anjlok ke bawah atau ke atas, itu kita nggak tahu teman-teman. Tapi yang saya berpikir dengan sedikit eh, bukan pengetahuan ya, pengalaman, mungkin ya pengalaman ya, kehidupan sehari-hari aja lah teman-teman. Kalau kita misalkan mau sebuah apa ya namanya ya, buah misalnya ya, tapi kalau misalkan sekarang tidak musim buah tersebut pasti mahal teman-teman untuk membeli buah itu. Tapi kalau misalkan supply di pasarnya banyak ya, misalnya sekarang nih supply-nya banyak nih rambutan gitu kan, musim rambutan misalnya, ya pasti akan murah karena memang supply-nya memang banyak gitu di pasar. Nah, maka dari itu, daripada dia nggak laku atau apalah ya faktornya gitu kan, dia akan otomatis akan jual murah gitu, jual murah. Nah, seperti itu teman-teman, untuk logikanya ya simpel aja lah gitu ya. Paus dia pausnya atau apa, bos besar apa yang punya Bitcoin besar itu ya, yang punya banyak itu Bitcoin, dia lepas.
retail inilah yang akan memakan nih. Yang kita punya modal 50.000, 30.000 ya. Itu mungkin yang ya setidaknya kita ngumpulin lah. Pausnya udah lepas, nanti kedepannya mungkin paus itu ya apa namanya, bos besar itu tuh yang pengen Bitcoin kembali, dia pengen investasi Bitcoin juga, pasti dia akan membeli di besar juga gitu, maksudnya volumenya, pembeliannya gitu. Nah kita yang sudah punya di harga ke bawah ya, apa yang udah bottom tadi, ya kita tinggal nunggu aja teman-teman, pastilah. Tapi ini tergantung teman-teman juga ya, bukan pastilah gitu kan ya, tergantung dari teman-teman juga. Oke, mungkin itu aja teman-temannya untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah, dan tetap pastinya sabar teman-teman. Sabar itu adalah kuncinya. Jadi usahakan modal teman-teman jangan sampai di all in kan. Tetap waspada ya dengan kondisi market hari ini, saat ini ya. Kita harus berhati-hati ya, karena memang kita nggak tahu nih untuk kedepannya gimana ya. Jadi kalau kita sudah punya modal atau backupan modal, nggak dihabiskan semua, kita nggak jadi penonton. Oh iya Bitcoin sekarang turunnya anjlok banget nih, ya kita cicil ya, kita cicil, jangan sampai semuanya modal dibelikan gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.